Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan terutama yang bermain di IPL, Liga Primer Inggris yang semakin seru. Ya. The Citizens Manchester City memangkas lagi jarak, ya, tinggal 2 poin di belakang The Gunners Arsenal yang sedang memimpin klasemen. Ini karena mereka bisa menang di Selhurst Park, markasnya Crystal Palace, dalam pertandingan dini hari berkat gol tunggal atau penalti di menit ke-79 ya. Kalau tidak salah dibuat oleh pencetak gol predator mereka di lini depan. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland. Ini menjadi gol ke-28 Haaland dan sedang memimpin klasemen dalam daftar pencetak gol di Liga Primer musim 2022-2023. Unggul 8 poin dari Harry Kane yang berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol. Ya, karena Harry Kane semalam bisa membuat brace ya di markas mereka. Mereka menang melawan Forest dengan 3-1 dan satu gol lainnya dibuat oleh Son Heung-min. Dan ini modal kuat buat Spurs karena mereka tetap bertahan di posisi 4 besar. Ya. Tadinya ada rasa ketar-ketir karena Liverpool mungkin saja bisa memangkas dan bisa melampaui mereka untuk sementara waktu, tapi Liverpool kandas ya di luar dugaan setelah mereka bereforia luar biasa pada pekan sebelumnya dengan menghajar MU 7-0 di Anfield. Kali ini tidak ada pesta lagi ketika mereka datang ke Vitality Stadium dan pasukan Jurgen Klopp itu kalah dengan 1 gol lewat gol Philip Billing ya di menit ke-28 dari Bournemouth. Dan memang ini agak jomplang ya, agak jauh ya kalau bisa melihat, karena pertandingan pertama di Anfield mereka menghajar habis Bournemouth itu pada Agustus tahun yang lalu itu 9-0. Itu luar biasa, kemenangan terbesar di Liga Primer pada musim ini sebelum mereka menang 7-0 lawan MU. Tapi berbalik ketika bermain di Vitality mereka akhirnya kalah. Memang dalam penguasaan bola Liverpool oke. Ya. Bagus ya, tapi itu kan tidak cukup dengan 70%, walaupun itu dengan 30% hanya dari Bournemouth ya, mereka bisa melepaskan banyak tembakan, ada 15 tembakan, 6 on target. Bournemouth mungkin hanya 5 tembakan, 2 on target, tapi cukup buat mereka dalam sebuah serangan balik untuk bisa mencetak gol. Memang ada kesempatan buat Liverpool untuk bisa menyamakan kedudukan ya di menit ke-69, ada penalti yang diberikan wasit ketika Adam Smith coba untuk menghalau tandukan dari Diogo Jota. Tapi akhirnya itu penalti, ada VAR yang ada di sana dan salah yang ditugaskan yang biasanya mengambil penalti akhirnya salah. Melebar tembakan penalti dengan kaki kiri, ini sangat disayangkan. Ya. Mestinya paling tidak mereka bisa membawa pulang 1 poin dari Vitality, tapi akhirnya mereka tumbang. Nah, ini memang di luar dugaan, tumbang dari tim yang ada di papan bawah. Karena Bournemouth itu kan dengan 24 poin tuh ada di peringkat 17, masih rawan untuk terdegradasi pada musim ini. Sementara Liverpool gagal naik, masih tetap di posisi ke-5 dengan 42 poin. Nah, Spurs yang menang melawan Forest itu sekarang sudah 48 poin. Ya, lebih jauh unggul dengan 6 poin dan Spurs mendekati MU. MU belum bermain memang. Akan menjamu Soton di Old Trafford dan selisihnya hanya 1 dengan MU, karena MU 49 poin. Nah, saya kembali ke laga yang menarik di Selhurst Park, di mana perjuangan keras yang dilakukan oleh anak-anak City ini akhirnya membuahkan hasil. Itu yang saya bilang di awal dengan penalti. Padahal peluang sih oke, cukup buat mereka. Ya, ada 14 kali percobaan menembak mereka lakukan, atau 12 kali tembakan, itu ada 4 on target. Tapi itu ya tidak cukup juga untuk bisa membuat gol banyak ke di kandang Crystal Palace. Pertahanan sangat kuat. Sain Guaita bermain bagus di bawah Mister Anderson, Mitchell, Guezi, Nat Klein itu bermain oke ya dengan 4 back yang ditampilkan oleh Patrick Vieira pelatih mereka, membuat itu kesulitan bagi pemain-pemain depan City untuk membongkar pertahanan Crystal Palace di sini. Ya, ada sebenarnya satu peluang juga dari Palace lewat Wilfried Zaha ya di menit-menit terakhir, tapi sayang gagal untuk bisa mendapatkan hasil. Tapi bagi City, apapun itu 1-0 ini, 1 gol ini cukup buat mereka ya. Karena yang buat bagi Pep Guardiola adalah menang. Daripada mereka imbang akan sangat sulit untuk bisa mendekati Arsenal. Karena Arsenal nanti malam itu akan bertarung melawan Fulham. Memang di markas Fulham di Craven Cottage ya, di Craven Cottage. Nah, ini perjuangan juga dalam derby London. Arsenal harus menang untuk bisa menjauh dengan selisih 5 poin lagi
pasukan Arteta. Kalau sampai tertahan apalagi kalah, ini akan rame. Karena sekarang 2 poin tuh dipepet 61 dan 63. Memang Arsenal masih menyimpan satu pertandingan. Dan City terus bisa menempel ketat, tidak memberikan ruang yang begitu jauh. Saya pikir kalau sudah dengan 7-8 poin kan ini akan jauh. Tapi kalau cuma dengan 5 sekarang turun menjadi 2 poin, rame. Tekanan itu ada di Arsenal. Nah, memaksa bagi Odegaard dan kawan-kawan harus bisa menang melawan Fulham. Tidak mudah karena Fulham ada di 10 besar saat ini ya. Mungkin ada di peringkat ke-7, ya bahaya bagi Arsenal kalau tidak berhati-hati, karena Fulham suka membuat kejutan-kejutan dalam pertandingan. Fulham juga ingin menang tentunya karena mereka berambisi ya, pasukan mereka ini akan coba untuk naik ya. Marco Silva punya tim ini untuk naik, paling tidak mereka berharap untuk ada di zona Eropa ya, untuk masuk di Liga Eropa. Makanya mereka juga akan bermain sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil positif di Craven Cottage, di markas mereka. Kembali ke perjuangan City. Jadi dengan serangan yang bergelombang ya, yang datang ke pertahanan Crystal Palace, akhirnya mereka bisa membuahkan penalti itu. Dan penalti itu ini, dalam gambar seperti yang saya lihat, inilah sekelumit tentang ini penalti. Ya. Dan akhirnya itu diambil oleh Erling Haaland. Ya. Ini Erling Haaland yang mengambil penalti. Luar biasa ya, kalau kita bisa melihat. Erling Haaland, ya, pemain asal Norwegia yang terus menjadi mesin gol bagi Manchester City. City bermain dengan pemain-pemain terbaik sebenarnya. Memang Kevin De Bruyne datang dari bangku cadangan, termasuk Julian Alvarez. Tapi kalau melihat dari komposisi kan tidak diragukan lagi. Mestinya kan mereka bisa mendapat gol lebih dari 1 dan bukan penalti. Tapi akhirnya mereka harus bisa menerima itu dengan hanya penalti. Walaupun memang penguasaan bola mereka lebih bagus, ada 68%. Ya, berbanding dengan 32% dari Crystal Palace. Tapi yang mereka dapatkan di lapangan adalah perlawanan sengit dari tuan rumah untuk menggagalkan kemenangan bagi City. Sebelum penalti dari Erling Haaland itu tiba, ya, ketika Olise itu mengambil Ilkay Gundogan di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih untuk City. Dan akhirnya Pep harus bisa bergembira dengan hasil ini, sementara ada rasa kecewa dari Patrick Vieira kalau bisa melihat dari setelah pertandingan itu berakhir, ya, walaupun ada pelukan dengan Pep, tapi dia menginginkan bahwa setidaknya pertandingan ini berakhir imbang, ya, karena mereka sudah cukup untuk memberikan perlawanan dan menyulitkan, membuat City itu seakan-akan frustrasi sepanjang pertandingan. Kalau melihat bagaimana Haaland di depan, ada Phil Foden, Jack Grealish, ya, Bernardo Silva, Gundogan dan Rodri bermain di tengah sangat kuat, belakangnya juga oke ya. Kalau kita bisa melihat Nathan Ake, ada John Stones dimainkan lebih awal, sekarang bergeser ke kanan sebelum Kyle Walker masuk. Ya, Akanji Diaz yang memang ini adalah tim starting 11 terbaik dengan kedalaman skuad yang saya rasa sangat oke, dan mereka dalam pertarungan sekarang di jalur yang benar untuk bisa terus berlomba dengan Arsenal. Tinggal kita menunggu Manchester United yang mulai bangkit setelah dihajar remuk di Anfield kalah dari Liverpool. Mereka bangkit dengan mengalahkan Real Betis. Ya, kemenangan 1 dari Betis di Liga Eropa membuat mereka ini sekarang termotivasi untuk menjamu Soton, dan saya pikir mereka bisa mendapatkan 3 poin saat bermain di kandang. Kadang bagi United dengan 49 poin dan datang tekanan dengan 48 poin dari Spurs, mereka harus bisa menjauh. Mereka harus bisa memenangkan laga ini agar mereka bisa mempertahankan posisi di zona Champions di posisi ketiga. Ya, memang agak berat bagi mereka setelah kalah dari Liverpool untuk bisa mengejar Arsenal. Ya, tetapi segala kemungkinan memang masih terbuka. Jika dalam pertandingan-pertandingan ke depan tentunya berharap Arsenal agak tergelincir atau terpleset di sana, termasuk dengan City, dan mereka terus dengan konsisten ya, stabil untuk terus bisa meraih kemenangan. Ini yang kita akan tunggu, persaingan yang ada di papan atas, termasuk juga di zona Eropa. Apakah Liverpool memang tidak bisa masuk ke zona
Champions atau hanya akan merebut zona Eropa? Kita akan tunggu. Sementara pasukan Graham Potter, The Blues Chelsea itu meraih kemenangan kedua mereka di IPL ya, setelah menang lawan Leeds, dan mereka sekarang bisa menang di markas Leicester ketika mengalahkan sang rubah itu dikanan dengan 3-1. Ini modal bagus ya buat Chelsea yang sudah lolos ke perempat final di Liga Champions setelah menghadang Dortmund dengan menang di Stamford Bridge 2-0, dan ini kemenangan ketiga di semua kompetisi secara beruntun. Angin segar, bagus bagi Potter yang mendapatkan tekanan bertubi-tubi, seakan berada di ujung tanduk untuk pemecatan, dan sekarang perlahan dia mulai memenahi tim ini dan sudah meraih hasil-hasil yang sangat positif. Semoga ini terus akan mereka bisa mempertahankan apa yang mereka nikmati saat ini, paling tidak untuk 3 pertandingan di semua kompetisi di mana mereka tidak kalah, tapi tidak mudah juga ya, karena pertandingan-pertandingan ke depan menuntut mereka untuk fokus, untuk konsentrasi ya. Dan kita akan melihat lagi kembali ke Liverpool setelah Liverpool gagal melawan Bournemouth ya. Mestinya ini mereka bisa mendapatkan 3 poin karena kesempatan buat mereka untuk bisa ada di zona Champions. Sekarang mereka akan menghadapi 3 pertandingan krusial. Mereka kalau ada pertandingan tunda melawan Fulham, kemudian 3 pertandingan itu yang saya bilang tadi, itu mereka harus siap menghadapi City, bermain di Etihad, menghadapi Chelsea, bermain Stamford Bridge, kemudian mereka akan menjamu Arsenal, bermain di Anfield. 3 laga ini yang harus dilewati secara beruntun. Ini rame ya bagi Liverpool. Apakah mereka mampu mendapatkan 9 poin? Tentunya masih sangat diragukan, tapi biasanya Liverpool kalau berhadapan dengan tim-tim kuat, mereka tuh keluar permainan mereka. Termasuk kita bisa melihat melawan MU. Ya, ini kalau dengan tim-tim selevel mereka bagus. Ya, bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan City, juga bisa mengalahkan Chelsea, bisa mengalahkan Arsenal. Paling tidak mereka tidak kalah lah. Untuk imbang itu bisa mereka dapatkan. Namun tetap harus lewat perjuangan berat bagi pasukan Jurgen Klopp. Karena tidak mudah. City pun ingin menang. Apalagi ini bermain di kandang, harga mati buat mereka untuk dapat 3 poin menghadapi Liverpool. Tapi itu kan masih panjang, masih ke depan. Kita akan tunggu nantinya. Cuma saya ingatkan di sini bahwa Liverpool 3 pertandingan ini memang berat yang harus dilalui oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan. Oke, sampai di sini dengan saya untuk berbicara mereview hasil-hasil pertandingan yang seru yang berlangsung di IPL dengan kemenangan yang diraih oleh Manchester City lewat gol penalti Erling Haaland. Kemudian Liverpool di luar dugaan tumbang di Vitality dari Bournemouth. Spurs menang di kandang mereka dan tetap bertahan di zona Champions. Chelsea sudah meraih 3 poin di markas lawan di King Power, dan ini suatu kebangkitan buat mereka. Perlahan tapi pasti mereka mulai naik walaupun masih tetap tertahan di posisi ke-10 dengan 37 poin. Tapi ini suatu angin segar tentunya bagi Potter dan pasukannya. Oke, sampai di sini. Ciao.